saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai ibadah pasat hari ini, saya minta Pak Sembodo berdoa buat pembukaan ibadah kita. Haleluya. Mari kita mohon pada Tuhan agar ibadah pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan, segala penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk boleh memberikan waktu kami yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini Tuhan sepenuhnya dalam genggaman tangan-Mu. Kami percaya segala anugerah berkat juga Kau curahkan bagi setiap kehidupan kami. Jadikan hidup kami hidup yang boleh menyenangkan hati Tuhan, hidup yang lebih dekat lagi kepada-Mu. Bapa Surgawi, pagi ini kami bersama-sama berkumpul bersama-sama orang kudus dan am, memuji, menyembah, memuliakan Engkau, memberikan yang terbaik untuk meninggikan nama-Mu. Berkati ibadah awal, pertengahan hingga akhir, dan bahkan berkati setiap firman yang kami boleh terima, sehingga benar-benar hidup kami ada dalam rancangan Tuhan. Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang bisa mengikuti ibadah saat ini, bahkan yang online. Tuhan berkati kami semua sehingga benar-benar menjadi hidup yang berkemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu sehingga dalam memberikan pelayanan-Mu ini adalah benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan datang menyembah Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Tuhanku yang besar. Kau Tuhanku yang besar. Kau Tuhanku
Buka hati kami Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Ku buka hati untukmu Tuhan. Hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hati untuk kamu Tuhan, hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk kamu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk kamu Tuhan. Buka hati jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi kita akan buka hati, buka hati untuk kamu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Biar Engkau jamah setiap kami Bapa, biar Engkau Allah yang selalu harapan kami Bapa, dan kami akan mulai ibadah ini Tuhan, biar Engkau Allah berkati Tuhan. Di nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri, kita akan menguji nama Tuhan. Kita akan punya mengatakan begitu besar kasih.
Tiba saat kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Kita naikkan puja mengatakan diri roh suci. Suci makarya firman Tuhan memuji ku suka sukaranya awet roh suci paling mana sukaranya kesalangkan ayam tentang selamanya. Kita siapkan hati kita akan naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita naikkan untuk puja mengatakan bagaikan bencana siap dibentuk. Siap dibantu, demi
pujian kami. Hati kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Segenap hati kami Tuhan, segenap hidup kami menyembah meninggikan Engkau. Karena Engkau yang layak kami sembah, layak ditinggikan. Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak Yesus Tuhan. Dan boleh kami menaikkan doa-doa kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan turun, Engkau akan melawat setiap kami. Amin. Terima kasih, khususnya kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Engkau hadir. Engkau hadir Tuhan untuk Indonesia, Engkau melawat untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di Indonesia. Kami tidak mau melihat apapun yang terjadi. Kami tidak mau melihat berita-berita yang jelek. Kami tidak mau melihat hal-hal yang tidak benar. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi bangsa kami. Engkau yang membangkitkan bangsa kami menjadi bangsa yang Engkau pilih Tuhan. Engkau berkati sendiri Tuhan. Engkau jamah seluruh bangsa ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau ada di Indonesia. Kami rindu Tuhan kuasa-Mu nyata atas Indonesia. Kami rindu Tuhan ada pemulihan atas bangsa ini. Kami rindu mohon Tuhan, mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Kami kurang tahu Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk presiden kami Pak Jokowi Tuhan. Engkau berikan Tuhan hati yang mengasihi, yang percaya sepenuhnya Tuhan untuk boleh Tuhan membawa bangsa ini Tuhan memuliakan Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau jagai kesehatannya Tuhan. Berikan hikmat yang daripada supaya dapat membawa bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Bangsa yang beradab Tuhan. Bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan pemimpin yang baik, yang benar Tuhan. Biarlah Engkau mengurangi Tuhan seluruh jajaran di bawahnya supaya dapat membawa Tuhan Indonesia menuju Indonesia yang benar di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menjaga setiap bangsa ini Tuhan dari segala yang tidak baik. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan yang terus mengawal, bahkan Tuhan Indonesia penuh kemuliaan. Amin, amin. Terima kasih. Kami rindu kasih-Mu melingkupi, menyertai bangsa kami. Amin. Kami juga berdoa gereja-gereja saat ini Tuhan, yang mengadakan ibadah Tuhan, yang mau memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Turunkan berkat, turunkan shalom Tuhan, turunkan Tuhan, turunkan Tuhan roh-Mu Tuhan, supaya kami boleh Tuhan terus memuji menyembah Engkau dengan segenap kekuatan. Karena hati kami segenap kami boleh Tuhan memuliakan Engkau. Terima kasih. Kami berdoa khususnya untuk hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri hadir menjamah, memperlengkapi setiap hamba-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami umat-Mu boleh mengerti kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami lewat hamba-hamba-Mu yang akan memberikan firman, supaya firman itu nyata atas kami. Oh, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja ini, khususnya untuk pembangunan gereja Tuhan. Gereja yang kami percaya Engkau sudah sediakan. Kami percaya Tuhan Engkau mencukupkan segala sesuatunya. Karena kami percaya gereja ini Engkau yang membentuk dan Engkau yang akan menumbuhkan gereja ini. Supaya kami tetap percaya kasih-Mu melingkupi kami semua. Dan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Pengenalan akan Engkau, pribadi yang akan terus membawa kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia, Amin. yang sanggup mencukupkan Amin. segala yang Amin. kami perlukan. Terima kasih untuk jemaat di tempat ini. Kami rindu lawatan, Amin. kami rindu lawatan. Amin. Segala kekurangan Kau yang memberi, Amin. segala yang Kau diperlukan Kau yang mencukupi Tuhan. Amin. Tidak ada yang meminta-minta. Kau berkati kami semua. Amin. Kau Amin. berkati kami semua. Kau beri jalan Tuhan keluar yang terbaik untuk hidup kami. Oh terima kasih Tuhan. Kami percaya bila kami mengandalkan Engkau, Kau sanggup Tuhan membuka pintu yang terkunci. Kau sanggup membukakan segala sesuatu untuk kami yang kami perlukan. Kau sediakan tepat pada waktu. Amin. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih karena firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman. Pak Daniel, hamba-Mu, Kau yang akan memberikan firman kepada kami. Lewat hamba-Mu saluran berkat bagi kami. Kami boleh bertumbuh, kami semakin bertumbuh, semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai Engkau. Kami Amin. boleh Tuhan berbuah pada waktunya. Amin. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, kemuliaan, semua yang diurapi katakan bersama-sama. Amin. Mas rindu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mas rindu Hari ini Tuhan kami membawa persembahan umat-Mu ke dalam tangan-Mu, kiranya setiap persembahan ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, karena umat-Mu memberi dengan hati yang mencintai Tuhan. Dan kami percaya semua yang diberikan, semua yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan mengembalikan juga berlipat kali ganda, sebagaimana janji-Mu, beri maka kepadamu akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan, digoncangkan, bahkan sampai tumpah keluar, itu terjadi atas kehidupan anak-anak Tuhan. Berkati juga setiap persembahan ini boleh menjadi alat-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama Yesus Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama perorangan, bukan nama organisasi, tapi nama Yesus yang dipermuliakan melalui pelayanan dan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan bicara kepada kami, Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami, berkati roh, jiwa, tubuh kami, berkati pikiran kami, supaya kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Tolong Tuhan jamah juga hati kami, supaya apa yang kami dengar kami terima, kami boleh sungguh-sungguh mengerti, memahami, dan kami melakukannya. Jadikan kami, tolong kami supaya kami memiliki telinga seorang murid yang bukan saja mendengar, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Berkati kami semua, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ya, sukacita hari ini kita boleh bersama-sama semua dalam keadaan sehat, ya, untuk kita kembali mendengarkan firman Tuhan, saudara. Kalau kita belajar Alkitab, ya, kita belajar firman Tuhan, ya, dari mulai kitab Kejadian sampai
kitab Wahyu. Ini cukup banyak saudara ya. Kadang-kala kita berpikir, wah banyak begini, banyak firman, apa yang bisa kita lakukan? Jujur, kadang-kala pikiran kita sangat terbatas ya. Orang kalau sudah apalagi berumur, ya kalau baca sesuatu, ya baca dari depan, begitu halaman ketiga dibaca, yang pertama kedua sudah lupa, ya enggak? Banyak lupanya atau banyak ingatnya kalau sudah berumur? Banyak lupanya ya kan? Ya enggak usah begitulah firman Tuhan yang didengar. Ya kalau kita enggak catat, ya pasti banyak lupanya saudara. Coba kalau saya tanya firman Tuhan minggu yang lalu tentang apa? Menyenangkan, pasti nyatet itu. Oh enggak? Oh baca. Tapi coba kita sering lupa saudara. Jadi apalagi kadang-kala kita berpikir memahami Alkitab firman Tuhan yang ya banyak saudara ya. Yang ini kalau dilihat ini berapa ayat saja, ribuan ayat ada di sini. Lalu kita mulai coba berpikir kira-kira sebetulnya Alkitab ini itu bicara tentang apa, atau bicara tentang siapa, atau apakah yang menjadi tujuan utama dari Alkitab ini, dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bukan dari mulai kitab Kejadian dan Wahyu. Kalau Kejadian dan Wahyu berarti 2 kitab saja, tapi Kejadian sampai Wahyu. Kita mungkin bertanya, adakah pernah kita mungkin berpikir kira-kira apa sih ya intisari? Ada banyak orang yang berkata ya inti kalau Alkitab ini diperes katanya ya. Diperes itu intinya satu, kasih katanya ya. Kalau diperes itu kasih ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tapi beroleh apa? Hidup yang kekal. Ya, kasih. Atau mungkin ada yang berpikir lain, apa sih pusat? Ya kalau kasih siapa? Kasih tentang apa? Kasih Allah kepada manusia, ya kan? Lalu yang menjadi pokoknya itu Allahnya atau manusianya? Mungkin ini menjadi pemikiran kita. Ya, ketika kita membaca kisah dari tokoh-tokoh di Alkitab, kira-kira sesungguhnya siapa sih yang menjadi pusat pemberitaan? Gak mungkin kan bahwa tokoh-tokoh ini di Alkitab ditulis satu persatu, mengalami persoalan satu persatu, mengalami mujizat satu persatu. Lalu semua tujuannya hanya untuk tokoh ini atau untuk yang lain. Saya percaya ketika semua ditulis pasti ada keterkaitannya. Pasti ada keterhubungannya antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, sehingga semua ditulis, semua dimasukkan di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Nah, kalau kita membaca dari mulai kitab Kejadian, coba buka kitab Kejadian saudara. Lalu kitab Kejadian di mana? Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Coba di sini. Katakan. Ayat pertama dikatakan pada mulanya apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat ini menulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebuah statement, sebuah pernyataan. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Siapa yang menjadi subjek dari ayat ini? Siapa? Allah. Jadi Allah, lalu predikatnya menciptakan, objeknya langit dan bumi. Jadi kita melihat subjeknya siapa? Allah. Jadi lewat ayat yang pertama, Alkitab ingin berkata kepada kita bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang punya kehendak.
Allah yang memulai segala sesuatu. Allah lah sebagai causa prima. Apa itu causa prima? Causa prima adalah penyebab utama, penyebab yang pertama. Dia Allah yang menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Atau bahasa Latinnya creatio ex nihilo. Menciptakan dari yang tidak ada. Beda kalau manusia menciptakan mungkin kadang-kadang menciptakan komputer. Apakah komputer diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada? Enggak. Pasti ada bahan-bahannya dulu, betul ya? Baru rangkai-rangkai jadilah sebuah komputer. Ya, mungkin kita berkata, enggak Pak, itu kan contohnya dari tidak ada IC-nya. Enggak. Orang mungkin belum ada IC, tapi ketika mau menciptakan IC-nya, pasti sudah ada besinya. Pasti sudah ada logamnya. Baru kemudian dirangkai, dibentuk jadilah IC. Dibentuk lagi jadilah komputer. Manusia menciptakan dari apa yang sudah ada lalu dibuat, dirangkai menjadi sesuatu yang baru. Tapi kalau Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, creatio ex nihilo. Itulah Allah. Jadi ayat yang pertama dari kitab suci Alkitab ini berbicara ada satu pribadi, dia penyebab segala sesuatu, dia yang awal dari segala sesuatu. Siapa dia? Allah. Lalu Allah ini menciptakan langit bumi. Untuk apa Allah menciptakan langit bumi? Atau untuk siapa Allah menciptakan langit bumi? Coba baca saudara Kejadian 1 ayat yang keempat. Atau ya 1 ayat yang keempat saja ya. Sudah dapat? Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dikatakan Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Siapa yang melihat? Allah. Siapa yang menikmati? Siapa yang ngomong baik? Iya, berarti yang menikmati siapa? Oh, berarti yang menikmati ini baik, ini bagus siapa? Allah. Allah menciptakan lalu Allah berkata, baik ya. Oh, bagus karena manusia belum ada sudah. Lalu ayat berikutnya ayat 10 dikatakan, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu menurut siapa? Allah. Allah ketika menciptakan langit bumi lalu Allah berkata, baik, senang dia. Ketika Allah menciptakan baik artinya Allah senang dengan ciptaannya. Allah menikmati apa yang diciptakannya. Ya, lalu ayat yang ke-12, mari kita baca ayat 12. Ya, 1, 2, 3. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu ya, diciptakan tanaman berbiji dan lain sebagainya. Dan ketika diciptakan tanaman berbiji dan banyak hal, lalu dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sekali lagi, siapa yang menikmati bahwa semuanya baik? Allah. Karena yang komentar siapa? Allah. Waktu saudara mungkin beli makanan, lalu saudara berkata, enak ya. Loh, siapa yang ngomong enak? Iya, yang beli saudara. Bukan orang lain. Orang lain belum makan, nggak bisa. Tapi kalau kita sudah beli, kita bisa mencicipi. Kalau ada yang ngomong enak, berarti orang itu sudah mencicipi, sudah merasakannya. Ketika Allah berkata bahwa baik, bahwa semuanya itu baik menurut siapa? Allah. Karena Allah waktu itu dia sedang menikmati ciptaannya. Pernah nggak saudara? Saudara buat sesuatu lalu saudara disawang. Wah, apik ya. Sering ya. Pak Mutu mungkin yang sering
membuat sesuatu, waktu bikin ini, ya, lalu dinikmati nggak Pak? Apik ya. Atau buat sesuatu, apalagi kalau kita buatnya dengan kesungguhan hati, pasti kita akan nikmati. Apik ya. Puji Tuhan. Dinikmati di sawah, bangun tidur didelok lagi. Allah sedang menikmati. Jadi kalau kita lihat dari penciptaan, sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu untuk siapa sih? Siapa yang menikmati? Allah. Berarti Allah menciptakan untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Apakah itu tidak boleh? Oh ya terserah Allah, karena Allah yang menciptakan, Allah yang buat, Allah sumber segala sesuatu. Boleh nggak Allah menikmati? Ya boleh. Masa kita boleh, Tuhan nggak boleh nikmati Tuhan. Kok Tuhan kok menikmati? Egois amat, mau egois mau apa itu urusan Tuhan. Siapa yang bisa menolak itu? Enggak kan? Jadi sebetulnya ketika Tuhan menciptakan langit bumi, Tuhan yang menikmati dan itu diciptakan bukan untuk yang lain, itu diciptakan untuk dirinya sendiri. Ya, coba lihat ya. Sekarang baca ayat 31. Ayat 31. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Hari ke-6 itu Allah menciptakan, salah satunya adalah menciptakan manusia. Ketika semuanya sudah diciptakan, Tuhan berkata, wah apik ya, oh baik ya. Lalu terakhir dia ciptakan manusia, selesai menciptakan manusia dia berkata, sekarang sungguh amat baik. Pertanyaannya, siapa yang berkata bahwa semuanya sungguh amat baik? Berarti kalau dia yang berkata, siapa yang sedang menikmati penciptaan itu? Allah. Allah sedang berkata ketika dia ciptakan manusia, sempurna, apik tenan. Sambil mungkin memandangi, melihat semuanya indah. Dia menikmati apa yang diciptakan. Adil gak seperti itu? Yo adil. Dia maha kuasa. Dia mau buat apa untuk dirinya, yaitu terserah dia. Ya enggak? Kita tidak bisa berpikir, oh Allah enggak adil. Harusnya kadang-kala kita berpikir, enggak. Allah menciptakan semuanya untuk manusia. Siapa yang ngomong bahwa Allah menciptakan semua untuk manusia? Ada yang pernah berpikir bahwa Allah menciptakan matahari, bulan, bintang untuk manusia? Selama ini saudara berpikir bagaimana? Ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, apakah Allah menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, apalagi laut, semua yang indah, untuk siapa? Untuk manusia. Bukankah kita selama ini berpikir seperti itu? Coba buka saudara, di dalam Roma 11 ayat 36. Mungkin hari ini agak sedikit mengobrak-abrik konsep yang saudara buat atau miliki hari ini ya. Roma 11 ayat 36. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Lalu bagi Dialah kemuliaan. Dia siapa? Saya? Saudara? Allah. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dia segala kemuliaan. Apakah berarti Allah egois? Enggak. Karena memang Dia yang layak terima semuanya. Tanpa siapapun Dia ada dari mulanya dan Dia bisa buat segala sesuatu. Jadi sesungguhnya kalau kita baca Alkitab, kita berpikir enggak sih bahwa semuanya ini ditulis sedang berbicara tentang apa sih? Kalau saudara baca kisah tokoh Alkitab,
Mulai Adam. Oh, Adam diberkati, ditaruh di Taman Eden. Diberikan kepercayaan untuk mengelola. Pertanyaannya, untuk siapa? Untuk apa Adam ditaruh di Taman Eden? Apakah untuk Adam sendiri? Atau untuk apa? Untuk alam yang diciptakan Tuhan? Atau untuk siapa? Adam ditaruh di Taman Eden lalu diberi perintah untuk mengelola. Untuk siapa, saudara? Untuk Allah. Sekarang mulai ya. Untuk Allah. Kalau dulu kita berpikir, oh semua diciptakan untuk siapa? Manusia. Ya. Untuk kita. Oh haleluya. Tuhan sediakan semuanya untuk manusia. Tapi kalau sekarang saya tanya, Tuhan ciptakan semuanya bahkan ke waktu Tuhan taruh Adam di Taman Eden. Diberi kepercayaan untuk mengolah. Untuk siapa? Untuk itu ya. Beda apa beda? Untuk Allah, Pak. Lalu aku bagian apa ya, Pak ya? Saudara ada, ya kalau saudara baca kisah yang lain. Henoh, tahu Henoh ya? Henoh tahu siapa Henoh? Orang yang diangkat ke sorga. Henoh hidup takut akan Tuhan, bergaul akan Tuhan. Ketika Henoh takut akan Tuhan, lalu Henoh diangkat ke sorga oleh Tuhan, gak mati. Pertanyaannya, untuk siapa? Untuk apa Henoh kok dipilih naik ke surga tanpa mati? Mulai untuk Allah. Kita kadang-kadang berpikir, oh itu Henok yang nikmati karena Henok baik. Enggak. Ya karena Henok hidupnya fokus untuk Allah, maka Allah cari, ambil Henok, bawa ke surga. Untuk siapa? Untuk Henok. Diambil untuk dirinya, untuk Allah. Dan Allah mau dekat dengan Henok. Ya kalau Henok kecipratan berkatnya, kemuliaan Tuhan, itu hal yang luar biasa. Tetapi sebetulnya tujuannya bukan untuk Henok. Tapi Henok dikhususkan, Henok diambil untuk menjadi milik Allah secara pribadi. Ada siapa lagi? Abraham. Janji Allah kepada Abraham, engkau akan diberkati. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Pertanyaannya, waktu Allah memberikan janji kepada Abraham, engkau akan diberkati, engkau akan jadi bangsa yang besar, untuk siapa? Untuk apa Tuhan memberkati Abraham? Ayo, untuk apa? Untuk siapa? Untuk lirih. Janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan berkata begini, engkau diberkati supaya bangsa-bangsa diberkati. Artinya berkat itu bukan hanya untuk Abraham. Untuk dia jadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Kesaksian tentang apa? Tentang Allah yang memberkati. Amin. Jadi sesungguhnya berkat Abraham itu untuk apa? Untuk siapa? Untuk kembali untuk Allah, saudara. Untuk kemuliaan Allah. Ya, tokoh yang lain saudara bisa cari tentang Musa, Yosua, Gideon, Daud, Daniel. Sesungguhnya semua mereka lakukan, mereka kerjakan dan ditulis oleh Alkitab. Fokus dan tujuannya adalah segala sesuatu dari dia, oleh dia. Bagi dialah segala kemuliaan. Jadi semuanya itu apa? Semuanya itu akhirnya Allah. Ada sebuah cerita, ada sebuah ilustrasi saudara, tentang dua hewan peliharaan, yaitu anjing dan kucing. Nah, saudara tahu anjing ya? Kucing ini dua hewan yang sering dipelihara oleh kita sehari-hari. Ada yang pelihara kucing di tempat ini, ada yang punya kucing dipelihara, ada? Oh, Bu Frida. Bu Frida kucingnya banyak. Ada yang punya kucing di rumah? Oh, punya kucing. Ada yang lain?
Ada yang punya anjing di rumah? 1, 2. Yang lain? Ada yang makan anjing di rumah? Oh, ada. Pak Vera bagaimana? Ya, saudara, ya anjing dan kucing itu hewan yang sering ya menjadi hewan pemeliharaan. Kalau saudara ada anjing dan kucing yang dipelihara, dua-duanya disayang, dua-duanya dikasih makan, dua-duanya ya dimandiin, dibersihkan, dua-duanya dirawat dengan baik, mungkin berapa kali sehari. Zaman sekarang itu ada juga anjing ya salon, manikur, pedikur, betul ya? Ya, kukunya diresiki, dimandiin. Bayangan saudara, anjing sekarang ada salonnya, ada manikur, pedikur, ada giginya dibersihkan gitu ya. Wah, luar biasa. Kucing juga sama. Ya. Jadi ada sekarang tempat-tempat seperti itu. Anjing dan kucing dua-dua sama-sama dipelihara. Sama-sama diperhatikan dengan baik. Ya. Ketika mereka dua hewan ini dipelihara dengan baik, dengan sama, disayangi dengan sama, saudara melihat enggak ada perbedaan dari dua hewan ini? Apa perbedaannya? Hah? Tetap nyolong kucing. Oh gitu. Kucing bagaimana? Tetap nyolong. Oh benar ya, kalau dikasih makan cukup apa aja nyolong? Oh nyolong? Oh gitu ya. Apalagi kucing bagaimana? Ya tadi masih. Ya anjing setia. Kucing setia enggak? Oh enggak. Masih suka gerawak gitu. Kucing nyakar. Pernah dicakar kucing? Oh enggak. Tapi kalau di bedo gitu kira-kira kucingnya marah enggak? Marah ya. Kucing masih bisa marah. Anjing dengan tuannya bagaimana kira-kira? Anjing enggak bisa. Nah, saudara, kucing dan anjing sama-sama dipelihara, sama-sama dikasih makan yang baik, sama-sama disayang, tapi yang satu berbeda sikapnya dengan yang satu. Ya. Kalau kucing ini terkenal hewan peliharaan yang kesannya itu manja. Makanya ada istilah malu-malu, nggak ada istilah malu-malu anjing. Saudara, ada nggak? Malu-malu anjing. Malu-malu anjing kayak apa saudara? Malu-malu kucing, hanya manja-manja bagaimana gitu ya. Biasanya yang malu-malu kucing itu cewek apa cowok? Oh cewek ya kan, malu-malu manja. Malu-malu kucing. Nah beda dengan anjing. Anjing merupakan hewan yang dikenal karena kesetiaannya. Sehingga ada kisah tentang anjing di Jepang itu ya. Siapa ya? Hachiko ya. Hachiko, ya anjing yang setia, dia biasa tiap pagi ngantar tuannya naik kereta. Satu kali saat ya tuannya meninggal tapi dia tiap saat dia nunggu di stasiun untuk menanti tuannya. Ya sampai akhirnya dijadikan di sana ada katanya patung tentang anjing yang bernama Hachiko. Jadi rupanya beda sekali anjing dan kucing. Kucing ketika dipelihara, dia berpikir bahwa ya tuannya memberiku makan, tuannya memberiku tempat tinggal, tuannya mengelus dan mengasihiku. Ya, tuannya itu adalah pelayanku. Yang jadi tuan itu siapa? Kucing. Karena semua dia mau nikmati. Beda dengan anjing. Anjing berpikir ya, tentang tuannya. Kau memberiku makan. Kau memberiku tempat tinggal. Kau mengelusku. Kau mengasihiku. Engkaulah tuanku.
Rupanya inilah perbedaan cara sikap dari anjing dan kucing. Kalau yang kucing menerima segala sesuatu, mengalami segala sesuatu, berpikir pusatnya kepada dirinya. Akulah Tuhan. Makanya dia manja. Tuannya beda itu apa ya? Menggoda yang bisa dikerawat. Tapi kalau anjing, bahkan banyak anjing yang rela mati untuk Tuhan. Karena dia berpikir, dia disayang, dia dipelihara. Dan dia berpikir, yang menyayang dan yang memelihara itu Tuhanku. Kalau kucing berpikir, yang memelihara, menyayang dan mengelus aku siapa? Pelayanku. Tuannya siapa? Kucingnya, saudaranya. Jadi dari ilustrasi ini, ya, sebetulnya ini gambaran dari sikap kadangkala kita sebagai manusia dengan Tuhan. Ya. Ada orang yang sikapnya memandang kebaikan Tuhan, memandang pertolongan Tuhan, memandang semua yang Tuhan sudah lakukan, melihat segala sesuatu yang terjadi yang Tuhan sudah buat, berpikir bahwa semuanya diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena aku ini adalah orang yang berharga. Mungkin tidak salah kelihatannya. Tapi sangat berbeda, ada orang-orang juga yang berpikir memandang bahwa segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat, segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan memang seharusnya itu. Segala yang Tuhan sudah lakukan untuk saya semata-mata. Supaya saya mengerti bahwa dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia segala sesuatu. Kalau kucing dipelihara, dia berpikir, akulah tujuan segala sesuatu. Aku yang harusnya dipelihara, aku yang harusnya diperhatikan. Tapi kalau anjing berpikir, aku dipelihara, aku dijagai, aku harus menempatkan yang memelihara dan menjaga itu menjadi yang utama dalam hidup. Kadang-kadang kita berpikir, korban Yesus di kayu salib, mati di kayu salib. Dia datang jadi manusia. Untuk siapa Yesus mati di kayu salib? Untuk siapa? Untuk saya, gitu. Nah ini mulai, Pak butuh Allah. Coba sebelumnya untuk siapa, Pak? Manusia, betul kan? Coba saudara baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Yuk. Baca sama-sama ya. 2 Korintus 5 ayat 15. Ya, 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yesus mati untuk semua orang, supaya orang yang sudah mati mereka hidup, dan hidup untuk siapa? Dia. Sesungguhnya ketika Allah mau jadi manusia, mati di kayu salib, semuanya berakhir bukan untuk manusia. Untuk siapa? Jadi kalau kita perhatikan di Alkitab, saudara, sesungguhnya siapa yang jadi fokus Alkitab? Allah. Siapa yang jadi tujuan Alkitab? Allah. Siapa yang jadi utama di Alkitab? Allah. Tapi tidak banyak kadang-kala sering ketika kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, baca kisah-kisah di Alkitab, semua dengan tujuan supaya aku diberkati. Supaya aku comfort itu apa? Nyaman. Supaya aku.
Di sini tidak ada, yang ada di mana? Tawangmangu, saudara. Di gua-gua yang tinggi. Di sini semua baik. Jadi saudara, dari ilustrasi kita bisa melihat ada orang yang sikapnya seperti kucing, ada orang yang sikapnya seperti anjing. Kalau kucing dipelihara, kucing diberi kebaikan, fokusnya kucing. Kalau anjing dipelihara, anjing diberi kebaikan, fokusnya tuannya. Kristus menebus dengan tujuan bukan sebetulnya berpusat pada diri kita, melainkan kembali semua untuk Dia. Ya. Sehingga Tuhan berkata, kalau kamu sudah ditebus, hidupmu harus untuk Dia, bagi Dia. Ada banyak kadang-kala kita berpikir, saudara, ketika saudara hidup di dunia ini, saudara mengalami mungkin peristiwa-peristiwa yang menurut saudara tidak adil. Aku sudah begini kok aku tetap begini. Kita berpikir kadang-kala kalau aku sudah melayani Tuhan, kalau aku sudah ke gereja, harusnya aku diberkati. Harusnya aku begini, harusnya aku menerima seperti ini, harusnya aku nggak ngalami persoalan. Tapi kenyataannya ketika kita sudah melayani, kita sudah ke gereja, tapi kita masih mengalami hal-hal yang tidak baik, kita berpikir tidak adil ini. Saudara, di dunia ini memang tempatnya ketidakadilan. Tapi kalau kita fokus, kita bisa berpikir seperti anjing. Kita menerima semua yang baik, tapi mungkin kita juga menerima semua yang tidak baik. Kita akan berkata, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kalau hari ini Tuhan izinkan aku mengalami sesuatu yang tidak enak, ya sudah, terpujilah nama Tuhan. Seperti Ayub, Dia yang memberi, Dia yang mengambil, terpujilah siapa? Nama Tuhan. Banyak kali kita hanya berkata terpujilah nama Tuhan kalau Dia yang memberi, Dia yang memberi, Dia yang memberi, aku menerima puji Tuhan. Kita kan kadang-kadang begitu. Tapi ketika gilirannya ada sesuatu yang diambil dari diri kita, bisakah kita masih tetap berkata terpujilah Tuhan? Ayub luar biasa. Apa yang diambil dari hidup Ayub? Apa yang diambil dari hidup Ayub? Kenyamanannya, kesehatannya, anak-anaknya, hartanya. Berat atau ringan? Berat. Dia berkata, Dia yang mengambil. Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Tapi dia berkata, terpujilah. Jadi kalau saudara, ketika kita sedang menghadapi segala sesuatu, mari kita berpikir seperti anjing. Bukan lalu kita, saya ini anjing. Bukan, saudara ya. Anjing itu kadang-kala dihajar pun masih nurut, saudara. Saya dulu punya anjing. Kalau salah, saya tapok. Tapi ya, dia nurut, saudara. Saya waktu kecil punya anjing, namanya Kola. Anjingnya bulunya panjang. Saya dapat dari teman di Cirebon. Saya bawa ke rumah, nurut. Itu kalau dengan saya yang mandiin, saya kasih makan, saudara. Kadang-kadang ya saya tak pukul itu, karena rumah kami kan jadi rumah pabrik gula, tapi sana ada kampung, ada kali. Kadang-kadang main ke sana, maaf ya. Kalau di desa, di pinggir kali, itu kan apalagi kalau pagi hari itu kan banyak ranjau. Oh iya maksud saya, siapa yang tinggal di pinggir-pinggir desa? Saudara lewat pinggir desa, itu aromanya kan khas, saudara ya. Iya enggak? Oh kalau di sini orang kota semua ya. Ada yang orang desa di sini, apalagi saudara lewat pinggir kali gitu, ada yang kalau saudara ke Demak, ini Demak ya. Dari Semarang itu kan ada pinggir jalan kan ada kali ya. Ada yang pernah lewat sana? Ke Kudus, Pak Yus. Ada kali kiri. Itu kalau pagi banyak apa, Pak?
Ya, nah anjing saya itu nggak tahu mungkin pertama kali dolan. Ya namanya anjing saudara ya. Diingus-ingus terus dimplok. Pulang-pulang, bau apa sih? Marahin Pak Kapok gitu saudara. Mandiin. Saya sering, beberapa kali itu saya pukul. Meskipun saya pukul, anjing itu nurut. Satu kali saya pergi ke Solo berapa hari. Anjing saya itu selama sekian hari saya di Solo pun gak mau makan. Sudah. Dia di kamar. Begitu saya pulang, saya ingat saya pulang dulu biasanya mbah saya kalau saya pulang dari Batu, Wonogiri ya ke sana, dibawain salah satu itu telur godok gitu ya. Saya pulang, masih ada makanan masih sudah agak bau gitu. Orang tua saya, saudara-saudara nggak cerita begini, ini anjing nggak mau makan, dibeliin bakso. Kalau di sana namanya dengkil itu apa namanya? Kaki itu apa? Kikil. Kalau di sini apa? Di sini tuh, pakai balungan itu apa? Bakso balungan gitu ya. Itu nggak mau saudara. Tapi begitu saya datang itu dikasih makanan sudah agak bau, dimakan. Saya tiduran gitu, dia tidur di bawah. Anjing, dipukul, dimarahin. Dia enggak marah sama Tuhan. Dia enggak. Dia tetap tahu, itu Tuhan. Itu Tuhanku. Nah saudara, banyak sekali kita kadang-kadang berpikir bahwa semuanya untuk aku. Semuanya diberikan untuk aku. Padahal Alkitab berkata, enggak begitu. Alkitab menuliskan kepada kita bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kalau kita ngerti ini, lalu kita mengalami ketidakadilan, kita pasti akan berkata, terima kasih Tuhan, aku percaya. Segala sesuatu darimu, olehmu, dan bagi Tuhan. Kalau hari ini aku ngalami begini, ya Tuhan izinkan. Tapi aku percaya, semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan. Tetap bisa kuat dan mengucap syukur seperti Ayub. Karena apa? Fokusnya apa? Fokusnya Tuhannya, bukan dirinya sendiri. Memandang berkat berbeda. Ya. Memandang yang menjadi siapa yang menjadi prioritas berbeda. Anjing akan melihat prioritas itu bukan dirinya. Tapi siapa yang menjadi prioritas? Tuhannya. Kalau kucing akan memandang siapa yang jadi prioritas? Dirinya. Maunya saya disayang, saya dilus-lus, saya dipelihara. Aku tak malas-malas baik. Kalau anjing enggak. Kalau dia disayang, dipelihara, dia akan jaga rumah Tuhan. Dia akan lakukan untuk Tuhan. Dia akan coba balas yang kebaikan Tuhan. Kalau kucing enggak, dia nikmati. Nikmati. Berkat dinikmati. Apalagi? Segala sesuatu minta untuk dirinya. Kalau anjing, kalau dia dapat sesuatu, dia tahu ada bagian yang harus dia kerjakan untuk Tuhannya. Jadi hari ini pesan firman Tuhan bagi dalam hidup kita, siapa yang menjadi fokus utama dalam hidup kita? Siapa? Harusnya tetap Allah yang menjadi yang prioritas. Suruh baca Alkitab. Suruh baca murid-murid Yesus. Apakah murid-murid Yesus semua hidupnya enak, nyaman? Tidak ada. Mereka ada yang mati di salib. Mati di aniaya. Apakah berarti mereka gagal? Tidak. Justru mereka sedang mempraktekkan hidup bahwa yang terutama di dalam hidupnya adalah memuliakan nama Tuhan. Bagian nanti akhirnya Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, itu saya percaya itu bagiannya Tuhan dan Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Tapi mari taruh di dalam hati. Fokus hidup saya bukan saya. Tapi Tuhan.
Dalam pekerjaan saya, siapa yang menjadi tuan atas pekerjaan saya? Bukan saya, tapi Tuhan. Siapa yang menjadi bos di gereja ini dalam pelayanan? Bukan saya, tapi Tuhan. Jadi kalau semua terjadi, ya bisa mengucap syukur seperti Ayub. Segala sesuatu dari dia. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Coba buka ayat yang terakhir saudara. Amsal 30 ayat 15. Yuk. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Lintah. Lintah itu hidupnya bagaimana? Nyedot. Untukku dan, jadi orang yang sukanya hanya berpikir untukku itu lintah. Lintah itu baiknya diapain? Hari-hari ini kita mulai berpikir berbeda. Ketika kita membaca Alkitab, kita melihat, sesungguhnya Alkitab ini tidak sedang berbicara tentang manusia sebetulnya utamanya, tapi sedang berbicara tentang Tuhan. Tentang dirinya, tentang kasihnya, tentang rancangannya, tentang rencananya yang luar biasa. Dan kalau kita mau masuk, meletakkan diri kita kepada rencana yang dahsyat, pasti kita akan mengalami kemuliaannya. Tapi sekali lagi, semua dia buat untuk dirinya. Karena hanya dia yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Amin. Jadi saudara, hari-hari ini yuk, kadang-kadang kita belajar untuk ketika sudah mengalami pergumulan berat, saudara tahu, oh ya sudah, segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Pasti kalau dia campur tangan, dia berbuat sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tidak baik. Rancangan Allah bukan kecelakaan, tapi masa depan penuh harapan, damai sejahtera. Percayai saja. Jadi kita nggak usah protes-protes, menghadapi situasi yang nggak baik, nggak usah protes-protes. Sudah dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Yang penting hidup saya mengikuti kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan, selesai. Amin. Amin. Ya, nikmati hidup. Ya, makanya kalau orang seperti itu nothing tulus. Apa nothing tulus? Lose itu apa? Hilang. Orang seperti gitu tuh nggak pernah merasa kehilangan. Diberkati puji Tuhan, diambil ya puji Tuhan. Nikmati. Dan orang seperti itu yang orang paling berbahagia. Karena fokus hidupnya bukan dirinya. Fokus hidupnya Tuhan. Oh Tuhan, kalau Tuhan memberi ya puji Tuhan. Diambil oleh Tuhan, ya puji Tuhan. Pasti berbahagia. Tapi kalau orang fokusnya kepada diri sendiri, ketika ada sesuatu yang diambil dari dirinya, entah itu mungkin hartanya, entah itu mungkin anak, suami, istri, apalagi rumahnya diambil, kita akan merasa menderita. Kita merasa paling menderita. Tapi orang kalau fokusnya Tuhan, Tuhan kasih rumah, Tuhan ambil, ya puji Tuhan. Tuhan kasih mobil, Tuhan ambil, ya puji Tuhan. Tuhan kasih pekerjaan, Tuhan sedang ambil pekerjaanku, ya puji Tuhan. Enak gak kira-kira hidup seperti itu? Dan saya percayalah, Tuhan yang kau percayai adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Yang utama, senangkan Tuhan. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Main musik maju ke depan. Bisa dikeluarkan lagunya? Kita akan naikkan pujian ini. Pujian sudah lama saudara ya. Yang terutama di dalam hidup ini.
Apa kunci D kalau nggak salah ya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Oh, haleluya, haleluya, saya mencintai. Mari kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama Di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai. Haleluya, 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 saya mencinta, saya mencinta. Oh, haleluya, ya ya Tuhan, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Biar musik mengalir dengan lembut, saudara, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Inilah yang sedang dihadapi oleh gereja pada hari-hari ini. Tanpa sadar kadang-kala gereja berpikir untuk dirinya, dan untuk dirinya. Untuk nama besarnya, untuk kehebatannya. Tapi seharusnya gereja berpikir dengan cara yang berbeda, bahwa segala sesuatu bagi dia oleh dia, dan bagi dialah kemuliaan. Gereja itu bicara tentang saudara dan saya. Gereja itu bicara tentang orang-orang percaya. Dunia hari-hari ini sedang menarik, termasuk menarik orang-orang Kristen untuk fokus kepada dirinya sendiri, untuk fokus kepada kenyamanan dirinya sendiri. Padahal Alkitab memberikan contoh tokoh-tokoh di Alkitab, semua mereka bahkan rela meninggalkan segala sesuatu bukan untuk dirinya tetapi untuk Tuhan. Ketika Abraham harus keluar dari Ur Kasdim, dia lakukan karena dia belajar taat kepada Tuhannya, kepada Tuhan. Dia tinggalkan kenyamanan, tinggal dengan orang tuanya di tempat yang nyaman. Dia tinggalkan, dia melangkah ke tempat yang dia tidak tahu harus pergi kemana. Karena fokus hidupnya adalah Tuhan.
Yusuf rela mengalami banyak hal karena hidupnya dia mau fokusnya Tuhan. Ketika digoda sekalipun, Yusuf berkata dia tidak mau mengecewakan Tuhan. Daniel, dia rela untuk berhadapan dengan singa. Karena apa? Fokus hidupnya bukan dirinya. Kalau dia fokus hidupnya dirinya, maka dia bisa cari jalan aman untuk dirinya. Tapi dia menempuh jalan yang berbatu, jalan yang terjal, jalan yang penuh dengan tantangan. Sebab hatinya tetap ingin menyembah Allahnya yang hidup. Dilarang untuk berdoa, Daniel tetap 3 kali sehari dia berdoa menghadap ke Yerusalem. Hatinya tetap untuk Tuhan. Paulus, dia tinggalkan segala kemapanan, jabatan yang luar biasa, pengaruh yang luar biasa ditinggal. Bahkan dia menjadi seperti orang yang terbelenggu, menjadi tawanan. Dia relakan mengalami banyak hal. Karena fokusnya bukan untuk kenyamanan dirinya, tapi fokusnya untuk Tuhan. Fokusnya adalah Allah. Stefanus, dia tetap tegak berdiri sampai kematiannya. Karena hati dan hidupnya terfokus untuk Allah. Karena dia tahu segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Saudara, hari ini apa yang jadi fokus hidup? Mari belajar fokus hidupmu Tuhan. Segala sesuatu Tuhan, berikan yang terbaik untuk dia. Berikan yang terbaik, segala pujian, segala hal untuk dia. Asal Tuhan senang, itu cukup. Dan saya percaya sekali lagi, Tuhan bukan Allah yang berdiam diri. Itu urusannya Tuhan bagian memberkati. Sangat mudah Tuhan memberkati manusia. Sangat mudah. Orang Israel dipelihara siang malam pagi petang. Ketika adat mereka berjalan di siang hari yang panas, Tuhan sediakan tiang awan. Ketika mereka berjalan di malam hari yang dingin, Tuhan sediakan tiang api sehingga mereka tidak kedinginan. Pagi disediakan mana, malam, sore disediakan daging dari burung puyuh. Penyediaan Tuhan luar biasa. Kasut yang dipakai tidak pernah rusak. Selama 40 tahun Tuhan pelihara. Gampang bagi Tuhan memberkati saudara. Tapi hari ini yang Tuhan ingin, apa yang menjadi fokus hidupmu saudara? Apa yang menjadi yang terutama dalam hidup saudara? Alkitab memberikan kepada kita informasi sesungguhnya. Yang sedang dibicarakan oleh Alkitab bukan manusia, tapi Allah. Allah yang mencipta segala sesuatu. Dari Dia sumber segala sesuatu. Dan semua akan kembali kepada Dia. Kalau kita masuk dalam rencananya Allah, itu sebuah anugerah. Kalau kita diselamatkan, itu sebuah anugerah. Tapi Tuhan berkata, ketika Kristus mati untuk menyelamatkan, maka hidup kita harus kita berikan. Ya, biarlah fokus hidup kita hari ini belajar Tuhanlah fokus hidup kita. Seperti Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Katakan bersama-sama, yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama. Kami rindu Tuhan, lewat hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Oh, di dalam hidup ini memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Tuhan. Oh, haleluya.
haleluya, haleluya. Saya cinta Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia, amin. Pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan hanya bagiku, segala hormat pujian, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan
hari ini hidup kami, biarlah memuliakan nama Tuhan. Fokus hidup kami hanya Engkau. Tujuan hidup kami hanya Engkau. Alasan kami hidup hanya Engkau Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kami. Melalui gerejamu biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau buat atas hidup kami, apa yang Kau kerjakan atas hidup kami, atas gerejamu di tempat ini, sekali lagi kami mau kembalikan semua bagi hormat, puji dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya nama-Mu yang diagung-agungkan dan dikagumi oleh banyak orang Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami belajar untuk melihat bahwa segala sesuatu harus kembali dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan. Biarlah kemuliaan itu Tuhan bagi-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi pusat segalanya. Terima kasih untuk umat-Mu Tuhan. Kami percaya umat-Mu yang mengutamakan Tuhan, mengutamakan pekerjaan Tuhan. Mereka yang memuliakan Tuhan dan menomorsatukan Tuhan lebih dari segalanya. Janji-Mu berkata Tuhan, bahwa segala sesuatunya akan Engkau berikan kepada umat. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan dilimpahkan atas setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau kami menikmati kemuliaan itu hanya bonus. Itu bukan tujuan kami menikmati kemuliaan. Karena kemuliaan itu harus kembali kepada Tuhan. Kekaguman itu harus kembali kepada Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara sebelum kita pulang, angkat tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Hari ini kiranya tangan Tuhan terkedang untuk memberkati saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kau oleh Tuhan, diberkatilah pekerjaan oleh Tuhan, diberkatilah kesehatan oleh Tuhan, diberkatilah keluarga dan masa depan oleh Tuhan, diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksian oleh Tuhan. Berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus yang menyertai hidupmu, membawa engkau dari keajaiban kepada keajaiban mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus